Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Cindy dari kelas CKC1. Nah, pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi Planning Tree Protocol. Nah, di sini saya sudah ada sebuah gambar berupa dua switch yang masing-masing terhubung dengan PC, yaitu PC A dan PC B. Nah, untuk materi Tree Protocol ini saya akan menggunakan sebuah kasus di mana pada suatu hari kabel FA1 ini terputus gara-gara dimakan tikus. Nah, karena tidak ada kabel cadangan, maka otomatis PCA tidak bisa berhubungan dengan PCB. Nah, cara yang harus kita lakukan adalah dengan menambahkan sebuah kabel. Misal, menambahkan kabel FA02. Nah, jika sudah ada kabel FA02, maka nantinya ketika PCA ingin pin ke PCB, nanti dari PCA akan dikirimkan ke switch 1 dan switch 1 akan mengirimkan ke FA02 lalu ke switch 2. Setelah switch 2 itu akan dikirimkan ke PCB. Begitu juga di FA02, nanti PCA akan mengirimkan ke switch 1, kemudian mengirimkan lewat FA02 dan FA02 akan ke switch. Setelah ke switch nanti akan ke PCB. Itu ketika FA01 dan FA02. Nah, nanti setelah dari PCB akan mengirimkan ke switch 2 akan ke switch 1 akan ke PCA, dan begitu seterusnya, muter-muter di situ. Nah, itu yang namanya looping. Nah, bagaimana caranya agar tidak terjadi looping? Caranya adalah salah satu FA ini harus di blocking. Misal kita blocking di FA02. Kita blocking di sini. Misal ini PCA akan mengirimkan paket lagi ke PCB, maka PCA akan ke switch 1 ke FA01, FA01 ke switch 1 dan ke PCB. Kemudian dari PCA ke switch 1 akan ke FA02, terus nanti di sini berhenti karena sudah kita blocking. Gitu ya teman-teman. Nah, untuk teorinya kita akan ke paket tracer terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah membuat topologi jaringan berupa 3 switch yang saling terhubung. Nah, di sini topologinya itu terlihat seperti sebuah segitiga. Namun pada kenyataannya 3 switch ini itu membentuk sebuah lingkaran, atau seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu muter-muter atau looping, karena di semua FA-nya belum kita blocking salah satunya. Nah, untuk belajar itu kita akan masuk ke materi blocking port. Sebentar.
Nah, untuk belajar login port di sini udah ada 3 switch. Nah, kita namai ini switch 1, ini switch 2, dan ini switch 3. Nah, di sini itu ada yang namanya hexadesimal yang dimulai dari 1 dan terakhir ada di F. Nah, untuk blocking port ini kita harus menentukan yang namanya root bridge atau raja. Nah, untuk mencari root bridge itu ada 2 cara, yaitu mencari priority terkecil dari semua switch ini dan juga ada dari MAC address. Karena di sini prioritinya itu default atau 32768, jadi kita menggunakan MAC address. Misal di sini MAC address-nya AA. Di sini BB. Dan di sini CC. Nah, seperti yang pertama, cara pertama kita mencari priority terkecil. Karena tidak ada, kita mencari MAC address yang terkecil. Nah, di sini AA berarti 1010. BB adalah 1111. Dan CC adalah 1212. Nah, kalau dilihat dari MAC address, kita sudah tahu bahwa AA ini adalah sebuah root bridge karena MAC address-nya paling kecil. Nah, di sini kita bisa tulis root bridge atau RB. Nah, untuk switch 2 dan switch 3 itu namanya non-root bridge. NRB. Nah, begitu ya teman-teman. Ini kita hapus dulu. Nah, setelah itu ini ada kabel FA1 dari switch 1. Nah, kabel ini namanya designated port. Bentar. Kabel yang terhubung dengan root bridge atau kita singkat dengan TP. Nah, kabel yang ini kabel FA1 di switch 3 dan kabel FA02 di switch 2 namanya root port atau kabel yang tercepat dengan kabel root bridge. Root bridge ya ini, atau kita singkat dengan root port. Nah, di sini ada 2 FA02 di sini ada 2 FA, yaitu FA02 di switch 3 dan FA02 di switch 2. Nah, di sini kita harus menentukan
FA berapa dari switch berapa yang akan kita blokir. Nah, untuk menentukannya itu dilihat dari MAC address terkecil tadi. Nah, tadi di switch 2 itu MAC address-nya itu 1111, sementara di switch 3 itu MAC address-nya 1212. Jadi bisa disimpulkan bahwa switch 2 itu MAC address-nya lebih kecil dan merupakan root bit. Maka kabel FA02 dari switch 2 ini namanya designated port. Sementara kabel dari FA02 ini kalah, kita silang ya, kalah dari switch 2 karena MAC address-nya lebih besar daripada switch 2. Maka kabel ini kita namai alternate port atau AP, begitu ya teman-teman. Nah, untuk lebih lanjutnya kita akan belajar di kakak berisa.